Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 25 September 2023, Pekan Biasa ke-25. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Esra, bab 1 ayat 1 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 8 ayat 16 sampai 18. Raja Kores dalam bacaan yang pertama hari ini adalah Raja Persia, dan karena itu pasti dia non-Yahudi. Tetapi dia pada saat itu sedang berada atau sebagai penguasa pada masa akhir pembuangan Babylon, di mana orang-orang Yahudi dibuang ke Babylon. Dan Allah menggerakkan hati Raja Kores ini untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan Allah juga memerintahkan kepada Raja Kores ini untuk memulangkan orang-orang Yahudi ke tanah airnya, supaya mereka bisa membangun bait Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dari cerita sederhana ini, dari bacaan yang pertama, terungkap 1-2 poin penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan kehendak-Nya. Allah tidak mesti memakai orang-orang Yahudi sendiri untuk melaksanakan apa yang Dia rencanakan bagi hidup orang Yahudi. Terbukti, sekali lagi, Raja Kores itu Raja Persia yang berkuasa pada masa akhir pembuangan orang Israel di Babylon. Dan dialah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, Raja Persia non-Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali bait Allah. Jadi Allah bisa berkarya melalui siapa saja, tidak saja bangsa kepilihannya, tetapi melalui yang tidak atau yang bukan bangsa kepilihannya, Raja Kores. Yang kedua, juga melalui Raja Kores, Allah menjadikan dia sarana untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi pada masa pembuangan di Babylon itu. Karena Allah memerintahkan Raja Kores untuk memulangkan orang-orang Yahudi ke tanah airnya, ke Israel, untuk membangun kembali bait Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, dari peristiwa ini, dari cerita ini, dari bacaan pertama ini, untuk hari ini, kita diingatkan bahwa Allah bisa berkarya melalui siapapun yang Dia kehendaki untuk melaksanakan rencana atau untuk mengkonkretkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk kehidupan manusia dan untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, selain Raja Kores diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah, Allah juga tetap menggunakan orang-orang Yahudi untuk ambil bagian dalam pembangunan bait Allah itu. Artinya
Selain Raja Kores, tentu harus melalui seorang raja karena dia punya kuasa, kekuatan. Tetapi yang terlibat dalam pembangunan Bait Allah adalah orang-orang Yahudi sendiri. Hal ini memberikan pelajaran cukup banyak untuk kita. Ketika kita mau membangun Bait Allah, mungkin terlalu luar biasa yang namanya Bait Allah, terlalu besar. Ketika kita diminta untuk membangun gereja, gereja dalam arti sebagai tempat ibadah, tapi juga gereja dalam arti teologis, yakni orang-orang yang percaya. Ketika kita diminta untuk membangun kembali Bait Allah atau gereja dalam dua pengertian tadi, baik gereja sebagai tempat ibadah fisik dan gereja secara teologis adalah umat sendiri, maka yang membangun itu bukan orang lain, tetapi mesti umat sendiri yang dikomandani oleh pimpinan. Pimpinan itu di tingkat apa saja, entah itu keuskupan barangkali, atau tingkat dekanat barangkali, atau lebih sering di tingkat paroki. Membangun gereja sebagai sebuah tempat ibadah harus melibatkan umat itu sendiri, bukan orang lain. Jadi supaya umat tahu bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membangun gereja, tempat ibadahnya sendiri. Maka umat harus dilibatkan. Karena itu, bagi umat, syukur di tempat kita sudah punya gereja. Terutama untuk umat yang mungkin belum punya gereja. Anda sendiri yang harus berjuang dan berusaha untuk membangun gereja secara fisik sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah. Demikian juga pembangunan gereja dalam arti teologis, yakni pembangunan jemaat, juga tidak bisa tunggu orang lain dari luar sana. Kita sendiri sebagai jemaat, sebagai gereja, kita juga yang harus membangun sendiri diri kita, umat kita, entah itu di lingkungan, di wilayah, di paroki, ataupun dalam masyarakat. Jadi menjadi tidak logis kalau kita misalnya dalam rangka pembangunan iman umat, dalam rangka pembangunan kesadaran umat, pengetahuan dan pemahaman makin baik dan makin benar tentang gereja itu sendiri atau tentang banyak hal dalam kehidupan menggereja, dan kita minta supaya orang lain yang nanti membangun itu, memberikan pemahaman itu, orang dari luar yang harus datang untuk menyadarkan kita dan membuat kita makin paham tentang kehidupan menggereja. Tidak, pertama-tama itu kita sendirilah yang harus membangun diri kita sendiri. Dalam arti itu, sudah sejauh manakah kita sadar betul bahwa kita yang harus membangun diri kita. Ketika kita berada dalam lingkungan, sudah sejauh mana umat di lingkungan menyadari bahwa lingkungan itu maju atau mundur, makin meningkat kehidupan beriman atau loyo. Itu bergantung dari sejauh mana keterlibatan umat dalam lingkungan, dalam wilayah terlibat dalam pembangunan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita makin memahami tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain yang ada di sekitar kita yang juga masuk dalam persekutuan yang namanya gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia saat itu, juga Yesus menegaskan kepada kita yang saat ini merenungkan sabdanya. Yesus mengingatkan kita
bahwa kita adalah pelita. Ketika kita, atau secara umum, Yesus mengatakan untuk kembali mengingatkan kita akan keseharian kita. Yesus mengatakan orang menyalakan pelita, dia menaruhnya di tempat yang tinggi supaya pelita itu nyalanya bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Bagi saya, pelita itu adalah kita sendiri. Saya teringat akan peran dan tugas kita yang juga ditegaskan oleh Yesus pada bagian lain. Ketika Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu mengandaikan dunia itu busuk dan dunia itu gelap. Dan orang yang percaya kepada Yesus harus tampil di sana untuk menerangi kegelapan dan untuk membuat situasi makin enak, untuk menghilangkan kebusukan dalam hidup dunia. Dan dalam arti inilah saya memahami juga ketika Yesus menegaskan kepada para muridnya dan orang yang mengikuti dia saat itu, juga kita sekalian saat ini. Kita adalah pelita yang harus menerangi kegelapan dalam dunia di mana kita berada. Kita sering berada bersama dengan umat kita yang mungkin kurang tahu banyak tentang kehidupan beriman. Kurang pemahaman yang benar tentang kehidupan beriman. Kurang pengetahuan tentang banyak hal. Karena itu terkadang umat kita kelihatan atau nampaknya tidak terlalu bersemangat, kurang terlibat dalam lingkungan, dalam wilayah atau dalam paroki, atau dalam seksi-seksi tertentu. Mungkin saja karena mereka masih berada dalam kegelapan. Mereka belum tahu, mereka kurang sadar, mereka belum sadar. Situasi itu bisa kita gambarkan dengan situasi yang masih gelap. Dan saya dan Anda yang mengerti itu, yang memahami diri kita sebagai gereja, kita adalah pelita. Kehadiran kita harus memberikan pemahaman kepada umat yang demikian, yang belum terlalu tahu banyak. Supaya mereka memahami bahwa diri mereka adalah pelita. Pelita yang harus memberikan nyala, terang bagi orang-orang di sekitarnya yang masih hidup dalam kegelapan. Yang masih kurang terlalu tahu banyak tentang kehidupan beriman, tentang kehidupan menggereja. Di sana kita telah melaksanakan diri kita, peran kita, fungsi kita sebagai pelita yang membuat ruangan bercahaya. Saudari dan saudara terkasih, kita bayangkan saja, andai kata masing-masing kita menyadari bahwa diri kita adalah pelita, dan ketika kita berada dimanapun, di sana kita memberikan terang. Maka tidak ada yang tersembunyi yang ada di sekitar kita. Tidak ada umat yang tidak tahu lagi tentang banyak hal dalam hidup menggereja. Karena apa? Karena kita sudah melakukan menjadi terang, menjadi pelita yang bernyala bagi lingkungan di mana kita hidup. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan kepada kita inspirasi untuk mulai kembali mengingat identitas diri kita sebagai terang, sebagai pelita yang memberikan penerangan kepada lingkungan di sekitar kita yang banyak kali juga masih gelap. Tuhan memberkati